Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Jalan Tol Bocimi menuju pintu keluar gerbang tol GT Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, yang mengalami longsor belum genap 1 tahun sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus 2023, telah memunculkan pertanyaan dari warganet mengenai penyebab longsornya. Sebagaimana dikutip dari akun @kmoker3n, Tol Bocimi Exit Parungkuda ini masih baru, belum genap 2 tahun dibuka. Kalau longsor tanpa ada bencana alam berarti ada kesalahan pada saat perencanaan dan saat pelaksanaan konstruksi di lapangan. Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilihat di Jakarta pada Kamis mengungkap bahwa dugaan kesalahan drainase permukaan jalan pada saat perencanaan konstruksi dapat diidentifikasi melalui 4 cara. Pertama, jika kemiringan melintang perkerasan jalan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk drainase permukaan jalan, maka dapat diidentifikasi dari rusaknya permukaan perkerasan jalan yang retak-retak. Akibat adanya retakan tersebut, permukaan jalan menjadi amblas karena pengaruh air yang meresap ke dalam sehingga tanah dasar atau badan jalan tidak kuat mendukung beban lalu lintas. Kedua, jika selokan samping tidak lagi berfungsi dengan baik sesuai tujuannya, yaitu untuk menampung dan membuang air yang berasal dari permukaan jalan dan daerah pengaliran sekitarnya, maka dapat diidentifikasi dari adanya kerusakan pada selokan samping. Misalnya, terjadi longsoran pada dinding selokan akibat pelaksanaan yang kurang baik, dasar selokan yang ditumbuhi rumput dan menyumbat saluran, pemilihan jenis material yang tidak sesuai dengan besarnya kecepatan rencana aliran air yang akan melewatinya sehingga terjadi gerusan pada dinding maupun dasar saluran. Dimensi saluran samping terlalu kecil atau tidak sesuai dengan kriteria desain yang telah ditetapkan sehingga air meluap ke permukaan jalan. Berbagai hal dapat menyebabkan gagal berfungsinya gorong-gorong, termasuk 1. Kesalahan dalam desain, penempatan, dan pelaksanaan konstruksi, seperti penempatan kedalaman yang kurang tepat dan aman terhadap permukaan jalan sehingga rusak atau patah akibat beban lalu lintas. 2. Penggunaan jenis bahan yang tidak memenuhi syarat untuk menahan beban lalu lintas dapat menyebabkan gorong-gorong patah dan permukaan jalan amblas, mengurangi fungsi drainase permukaan jalan. 3. Penentuan dimensi gorong-gorong yang tidak sesuai dengan kriteria desain dapat menyebabkan kapasitas gorong-gorong tidak mencukupi untuk debit yang masuk, sehingga menyebabkan genangan pada permukaan jalan dan kerusakan pada gorong-gorong. 4. Penetapan lokasi gorong-gorong yang tidak memperhatikan aliran dari daerah sekitarnya atau aliran alamiah, termasuk lokasi inlet dan outlet gorong-gorong, dapat menyebabkan genangan pada permukaan jalan dan kerusakan pada gorong-gorong. 5. Kemiringan gorong-gorong yang tidak sesuai dengan kriteria desain, di mana kemiringan yang optimal berkisar antara 0,5% hingga 2% tergantung pada lokasinya. 6. Penempatan gorong-gorong tanpa memperhatikan kondisi di lapangan, padahal gorong-gorong berfungsi untuk drainase bawah permukaan jalan dan lingkungan, sehingga penempatannya harus disesuaikan dengan kondisi terrain. Penjelasan tentang kemungkinan kesalahan dalam penempatan dan desain gorong-gorong serta pentingnya fungsi drainase yang baik dalam menjaga keamanan jalan tol merupakan informasi yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemeliharaan infrastruktur. Adanya genangan air atau banjir di sekitar jalan tol bisa menjadi indikator bahwa ada masalah dalam drainase atau konstruksi jalan. Oleh karena itu, pemantauan dan perawatan rutin terhadap drainase sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kerusakan pada infrastruktur jalan. Selain itu, informasi tentang jalan tol Bocimi yang menghubungkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dengan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi juga menunjukkan pentingnya infrastruktur tersebut dalam mendukung mobilitas dan konektivitas antar kota di Pulau Jawa. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.